Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi fa huwa muhsin wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpah kasih sayangnya, limpah rahimnya, kita mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah di mushola yang penuh berkah ini. Amin. Salawat berdatangan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Dukhrina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat nanti. Bermuamalah dalam keseharian, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus mencari patokannya. Kita dalam beribadah harus mendapatkan ajarannya, ya, karena semuanya itu muamalah kita, hablum minan nas, hablum minallah, hablum minallah, hablum minan nas, itu pasti ada ajarannya, ada yang mengajarkan, ada tuntunannya. Sebab biar kita tidak salah kaprah dalam mengamalkan satu ibadah. Dalam pertemuan pada siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja atau amal syarat apa saja ketika diterimanya amal ibadah tiap-tiap manusia. Amal apa saja atau persyaratannya apa aja sih ketika kita mendambakan amalan kita ini diterima? Karena ibadah tidak akan menjadi benar kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ibadah atau amalan sehari-hari kita, jika kita niatkan karena Allah Ta'ala, itu menjadi hal ibadah. Ya, kita bersedekah tujuannya lillahi ta'ala. Kita sholat tujuannya lillahi ta'ala. Sholat tahajud, sholat yang sudah banyak kita lakukan, niatkan semuanya untuk lillahi ta'ala. Karena ketika kita berkonsekuensi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika kita sudah bersyahadat, maka banyak konsekuensi. Sebagai Islam yang baik, kita harus mengamalkan seluruh ajarannya. Ajaran siapa? Ajaran yang sudah disuruh dan dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, kemudian kita lakukan hingga zaman sekarang. Ya, karena ibadah itu enggak bakal berhenti sampai kita meninggal. Lanjut lagi, dia cari mobil segera di sini juga ada. Ibunya apa tahu berapa? Al-mautu babun wan nasu dakhil. Artinya adalah kematian itu
adalah pintu dan manusia akan memasukinya. Ya, jadi syarat pertama ya diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita garis bawahi adalah niat sepenuhnya untuk lillahi ta'ala. Bukan karena riya, bukan karena ujub, bukan karena pamer, ya, bukan karena kita ini pengen dilihat sama orang, kita paling banyak ibadahnya. Tapi ibadah kita tidak ditujukan untuk Allah semata, karena hanya ingin mendapatkan validasi dari orang. Kita pengen pengakuan dari orang, bukan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, jadi kita sholat, kita wudhu, ya itu semuanya udah diajarin sama Rasul. Ya, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Begitu detailnya agama Islam, ya sampai akhirnya kita sholat aja atau ibadah aja itu udah diatur. Nah, jadi biar kita tidak salah kaprah, maka perlulah kita untuk apa yang kita lakukan bersumberkan dari ajaran Rasulullah, yaitu tentang hadis yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, hadis yang sudah diajarkan kepada kita. Karena dalam surah Al-Imran Al-Baqarah ayat 112 dijelaskan, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya adalah bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati. Arti dari berserah diri adalah mengikhlaskan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna berbuat kebaikan adalah mengikuti ajaran Rasulullah. Jadi ketika kita beramal seharusnya sudah menuruti atas ajaran Rasulullah. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, beramal tanpa ikhlas dan mengikuti sunnah laksana musafir yang memenuhi tempat minumnya dengan pasir sangat memberatkannya dan juga tidak akan memberinya manfaat. Nah, ada juga nih hal yang merusak amalan satu abid atau satu hamba. Karena dengan seseorang melakukan amalan ini, amal ibadahnya itu akan terkurangi pahalanya. Yang pertama adalah selalu mengurusi campur tangan dengan urusan orang lain. Ya, orang senang julid atau peduli dengan orang lain. Padahal yang semestinya kita itu adalah fokus pada amalan kita sendiri. Tidak usah nyenggol orang lain. Ya, kita aja belum pede, kita aja belum tentu mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita masih ngorek-ngorek orang lain. Ya, kita tidak fokus dengan diri kita sendiri, tapi terfokuskan dengan urusan orang lain. Yang kedua adalah mempunyai hati yang keras. Ya, hati yang keras itu udah dinasehatin tidak juga berubah. Ya, jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Nah, beberapa hal yang ada satu hal yang membuat hati kita menjadi keras, yaitu memperbanyak terlalu banyak ketawa, terlalu sering bahagia. Ya, jadi ketawa-ketawa Allah itu juga tumitul qalb. La tuksirud dhahik fa innad dhahik
Wa inna tuksirud dhahik tumitul qalb. Jadi kalau seseorang itu banyak banget ketawanya, ya, jadi hati dia itu bakal keras, dinasehatin mental, ya, karena dia terlalu keras hatinya, udah mati. Kalau orang hatinya nggak bisa tersentuh, ya susah, dinasehatin juga bakal mental. Yang terakhir adalah lanjut lagi ada daya oke. terlalu hubbud dunia, terlalu mencintai dunia. Orang lupa dengan kewajibannya sebagai abid, sebagai hamba. Karena sejatinya kita itu bukan apa-apa kalau tidak ada Allah. Kalau tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. We are is everything, but without Allah is nothing. Kita itu apa, Wi? Nggak tahu. Ya, kita itu segalanya. Tapi kalau bukan karena Allah, kita itu nothing, bukan apa-apa, zero. Ya, apa zero? Nol. Bukan apa-apa kalau kita tidak mendambakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya kita hidup hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kerja itu selangan, ya. Mencintai dunia itu hanya selangan, karena sejatinya yang kita cari adalah Apa tuh? kesenangan akhirat. Apalagi kalau, makanya perbaikilah kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi mintalah kesenangan dua-duanya. Jadi kalau misalnya kalau dunia seneng, akhirat seneng, insya Allah dunia juga seneng. Ya, jangan keindahan duniawi aja. Karena duniawi itu hanyalah fata morgana. Hanya kesenangan sesaat.